Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi, akun Instagramnya Niki di @neko.yaro, dan akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia. Sepanjang berjalannya series Kamen Rider, kita selalu disajikan konsep cerita yang menarik dengan beberapa unsur fiksi yang luar biasa. Seperti halnya dunia lain pada Kamen Rider ataupun kata kerennya adalah isekai, beragam macam isekai pada cerita Kamen Rider yang disajikan, banyak dari dunia lain tersebut yang meninggalkan misteri yang belum terjawab, atau jika Toei Company mau, bisa lebih mengeksplor dunia lain tersebut. Dan ini dia Om Hige sudah merangkum 10 list dunia isekai pada versi Kamen Rider. Henshin. Satu, ada Wonder World. Dunia ini adalah dunia fantasi yang penuh warna, tidak hanya dihuni oleh manusia, namun juga oleh berbagai makhluk. Ada dewa binatang mekanis, hewan mitologi, dan juga karakter dongeng. Dunia ini secara visual anaglipik dan udaranya mengandung gelembung. Saat sebagian dari Wonder World dipanggil, halaman yang terbakar terlihat terbang tertiup angin. Karena Wonder World membutuhkan seorang penjaga yaitu Tassel, kematian seseorang akan mengakibatkan dunia hancur karena korupsi. Dan langit berubah menjadi merah. Hal ini menyebabkan Wonder World bocor ke dunia nyata dan merusaknya. Proses ini dipercepat dengan Charybdis Megiddo secara paksa yang menghancurkan penghalang yang memisahkan Wonder World dari dunia keberadaan bumi. Namun korupsi dapat dihentikan sementara dengan menciptakan penghalang kekuatan dari Houken Cross Saber. Setelah kemenangan melawan Storius, Toma Kamiyama ini pindah ke Wonder World dan menjadi wali terbaru. Dengan cerita yang ia ciptakan, dimensi tersebut dipulihkan sepenuhnya dan diubah menjadi yang baru, di mana ia membuka toko buku di sana. Setelah 1 tahun, Toma akan kembali ke dunia nyata dan bertemu kembali dengan teman-temannya. Next, nomor kedua ada Gamma World. Planet tempat Gamma berada dalam bentuk ikon, melewati dunia manusia melalui lubang gamma dan mengambil bentuk humanoid. Planet ini ditutupi atmosfer merah. Disertai badai pasir yang mengamuk, atmosfer mempunyai dampak buruk terhadap penghuninya sendiri, yang lambat laun akan melemahkan mereka. Setelah langit dibersihkan oleh perangkat Akari dan juga Igor, langit menjadi kebiruan sama seperti bumi. Monolith juga berfungsi sebagai pintu gerbang ke dunia gamma. Melalui monolith inilah Makoto Fukami dikirim ke dunia gamma saat masih kecil bersama adik perempuannya Kanon pada tahun 2005. Meskipun Makoto nampaknya tetap utuh, Kanon dibiarkan berubah menjadi gamma icon saat Makoto menjadi Kamen Rider Spectre. Berjuang untuk mengklaim 15 Ghost Icon dan memulihkannya, Chikara Sayonji yang bertemu Makoto saat masih muda 10 tahun kemudian berbicara kepadanya tentang kejadian tersebut, menyiratkan bahwa itu adalah hasil eksperimen Ryo Tenkuji dalam mempelajari gamma. Pada zaman Yayoi, Adonis, keluarganya, dan penduduk desa meninggalkan bumi melalui monolith dan tiba di planet ini. Berkat kekuatan dari Big Eye dan keinginannya di dunia yang tanpa kemiskinan, Adonis menjadi kaisar dunia baru dan perantara kekuatan dari mata besar ataupun Big Eye. Namun para pemukim segera mengetahui bahwa kampung halaman baru tersebut memiliki lingkungan yang tidak bersahabat dan langit merahnya menyebabkan banyak penyakit. Istri dan putra pertama Adonis kemudian meninggal karena satu penyakit tersebut. Dalam keputusasaan, Adonis berusaha menciptakan dunia sempurna di mana kematian tidak ada. Kaisar lalu menyuruh Edith untuk menerapkan sistem gamma menggunakan mata besar yang mencakup pemisahan kesadaran menjadi sebuah ikon dan pelestarian tubuh secara permanen dalam kapsul pendukung kehidupan. Nomor ketiga ada Den-O no Sekai, adalah versi realitas di mana Kamen Rider Den-O seharusnya terjadi. Latar belakang yang digunakan untuk memasuki dunia ini menggambarkan Denliner bergerak melintasi pasir waktu. Tidak banyak yang bisa Om Hige bahas karena keterbatasan tentang informasi dari Den-O no Sekai ini. Nomor keempat ada Gaia Library. Selanjutnya, ruangan ini adalah ruangan hampa yang dipenuhi oleh beberapa lemari pengetahuan. Philip ini statusnya sebagai avatar True Gaia Memory. Fokus dan kecerdasan Philip ini sebanding dengan komputer super. Memiliki akses ke perpustakaan Gaia, dia dapat memperoleh pengetahuan apapun yang tercatat di bumi. Nampak seolah-olah dia memiliki kemahatauan. Melalui penggunaan Gaia Memories dan juga Live Connector, Philip juga dapat terhubung dengan orang lain di perpustakaan Gaia tersebut, meskipun hanya dalam kasus khusus saja.
Nomor kelima ada Underworld, adalah alam bawah sadar manusia. Juga dikenal sebagai dunia bawah tanah ketika sebuah gerbang menyerah karena putus asa. Inti sihir mereka menjadi rusak dan terbentuk menjadi hantu. Di sana ada yang namanya Phantom yang melanjutkan untuk mencari lebih banyak gates dan menempatkan mereka dalam keputusasaan untuk mengulangi siklus di sana. Ketika Phantom menyebabkan gates jatuh ke dalam keputusasaan, Wizard dan juga Beast dapat menggunakan cincin mereka untuk melakukan perjalanan ke dunia bawah mereka untuk menghancurkan Phantom, menghilangkan potensi magic dari gates mereka dan menyelamatkan hidup mereka. Untuk menghancurkan Phantom di dunia tersebut, Wizard dan Beast ini memerlukan bantuan dari Inner Phantom, Wizard Dragon dan juga Beast Chimera mereka sendiri. Nomor ke-6 ada Gemu no Sekai, adalah istilah umum untuk realitas alternatif tempat karakter permainan dari berbagai permainan di sana. Pada tahun 2010, Emu Hojo diculik oleh Next Genome Institute yang disewa oleh Kuroto Dan untuk menghilangkan virus Baxter yang sudah matang dari tubuh Emu. Setelah Baxter dewasa yang kemudian dikenal sebagai Parado berhasil dikeluarkan dari tubuhnya Emu, anggota Next Genome Institute menghilang dan diyakini sudah mati. Seperti yang dijelaskan Michihiko Zaizen dalam pertemuannya dengan Emu, dia dan rekan penelitinya dikirim ke dunia game dan terlahir kembali sebagai Baxter hanya untuk kembali 6 tahun kemudian dengan rencana balas dendam. Di nomor ke-7 ada Mirror World, dunia cermin yang ada di bidang dimensi berbeda, di mana hanya Kamen Rider yang bisa hidup dengan aman dan merupakan rumah bagi monster cermin. Jelas, ruang waktu ini ada di multiverse dan sifat-sifatnya berbeda di setiap dunia di sana. Dunia cermin adalah realitas alternatif yang secara tidak sadar diciptakan oleh Shiro dan juga Yui Kanzaki di masa kecil untuk mengatasi pelecehan yang diterima oleh orang tua mereka. Ketika Yui meninggal karena sakit, versi cermin dirinya memasuki dunia nyata dan terserap ke dalam dirinya, menyebabkan semua jendela dimension ini pecah. Kembaran Yui akan menjalani hidupnya, melupakan peristiwa ini hingga ulang tahunnya yang ke-20 ketika dia akan meninggal. Gambar monster yang mereka buat juga entah bagaimana menjadi monster cermin di sana. Ketika Shiro diadopsi oleh kerabatnya di Amerika, dia mulai belajar dan bereksperimen sampai dia merancang deck Advent untuk memungkinkan Henshin menjadi Kamen Rider dan masuk ke dalam dunia cermin tersebut. 13 rider akan membuat kontrak dengan monster cermin untuk menggunakan kekuatan mereka dan melawan monster dan rider lain sampai hanya satu yang tersisa, di mana mereka akan menerima satu permintaan. Meskipun dari sumber yang tidak jelas, yang Shiro ingin gunakan untuk menjaga Yui tetap hidup dan menang, Hideyuki Kagawa dan rekan-rekannya percaya bahwa membunuh Yui akan menutup dunia cermin. Nomor ke-8 ada Helheim Forest ataupun Helheim no Mori. Nama Helheim didasarkan pada sebuah lokasi dalam mitologi Nordik. Helheim ini dikenal sebagai alam kematian dan salah satu dari 9 dunia Yggdrasil, pohon kehidupan. Hutan Helheim adalah tempat yang disebut rumah oleh para invest dan juga tempat loksit yang ditanam dalam jumlah yang besar. Invest dari hutan Helheim ini jauh lebih kuat daripada yang dipanggil oleh Beat Rider. Untuk memasuki hutan ini, seseorang harus memiliki lock vehicle yang dapat mengangkut armor rider dengan kecepatan yang cukup ataupun menemukan celah acak. Yggdrasil Corporation juga memiliki portal ke hutan Helheim di markas mereka yang hanya diketahui oleh seseorang dari Yggdrasil. Belakangan terungkap bahwa Helheim ini sebenarnya berada di planet lain, planet Vemu Shinmu. Hutan Helheim adalah tempat semi-hidup yang telah melahap seluruh dunia dalam perluasannya. Dengan korban yang baru ditemukan terletak di sebuah lembah, itu dikendalikan oleh Overlord Invest yang mendalikan tanaman dan lingkungan Helheim itu sendiri. Namun DJ Sagara adalah semangat dari Helheim itu sendiri yang menjadikannya penguasa dari hutan sejati Helheim. Nomor 9 ada Desire Temple, sebuah dimensi para pemain DGP yang berkumpul di sana. Meskipun terlihat kecil dari sudut pandang interior utama, kuil Desire jauh lebih besar dari yang terlihat. Ini mencakup platform utama yang melayang di atas langit, sebagian besar dikelilingi dengan latar belakang angkasa berwarna ungu dan juga pilar yang besar. Dengan para peserta mulai dari area ini untuk mendapat informasi dari Sumuri tentang permainan saat ini. Di dalamnya ada fasilitas ruang bagi para pemain untuk beristirahat selama istirahat. Di luar tempat ini juga ada koridor yang berwarna abu-abu, masing-masing mengarah ke berbagai ruang ganti dan juga kargo. Koridor juga mengarah ke banyak ruang pelatihan, masing-masing memiliki pengaturannya tersendiri. Misalnya, ada ruangan dansa, pantai, dan juga lapangan basketball. Saat ini setidaknya terdapat total 1010 ruang pelatihan, meski jumlah pastinya belum kita ketahui. Setelah Grand End, SUKyo ini mengambil alih gedung tersebut sebagai markas utama untuk Desire Grand Prix miliknya.
Meskipun manajemen sebelumnya masih mengontrol sebagian fasilitas, termasuk area tempat tinggal dari Dewi Pencipta dan juga ruang para penonton yang berasal dari masa depan. Nomor 10 ada Ouroboros Realm. Alam dari Ouroboros ini adalah dunia alternatif yang muncul di Kamen Rider Gachard. Alam Ouroboros adalah dunia alternatif yang berisi berbagai objek dengan latar yang menampung kota koboi barat tua yang ditinggalkan dengan stasiun kereta api yang terletak jauh di pegunungan. Dengan beberapa laboratori glassware berwarna-warni dan juga yang besarnya yang tergantung pada tali dari langit-langit di sana. Di tengah-tengah itu semua terlihat seekor ular ataupun naga Ouroboros raksasa yang menjulang di atas langit. Alam Ouroboros ini digunakan oleh Fugakudo sebagai tempat persembunyian dan juga rahasianya untuk menyimpan kartu Ride Kami. Saat ini satu-satunya cara yang diketahui untuk mengakses dunia ini adalah melalui Steamliner. Namun Three Dark Sister juga memiliki cara unik mereka sendiri untuk mengakses dunia tersebut. Dan itulah tadi beberapa tempat ataupun dunia lain pada series Kamen Rider. Jika ada kekurangan silakan langsung saja ditambahkan di kolom komentar. Jika dirasa ada salah kata kita mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.